Saudara Kementerian Kesehatan menemukan satu kasus transmisi atau penularan lokal COVID-19 varian Omikron. Satu kasus transmisi lokal yang terbaru adalah laki-laki usia 37 tahun, merupakan seorang pria asal Medan, tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri maupun berkontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien bersama sang istri tinggal di Medan dan ke Jakarta setiap 1 bulan sekali. Keduanya tiba di Jakarta pada 6 Desember 2021 dan pada 17 Desember mengunjungi restoran yang berada di wilayah SCBD Jakarta. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita terhubung dengan Jubir COVID-19 Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore. Ya, Bu Nadia, kita ingin meminta konfirmasinya, berarti sekarang ini kemarin ditemukan pasien varian Omikron, petugas kebersihan di Wisma Atlet Nakes juga dan penghuni apartemen. Berarti sudah total berapa kasus varian Omikron dan berapa kasus transmisi lokal di tanah air? Ya, jadi total kasus positif Omikron yang kita temukan ini ada 47 kasus dengan penambahan 1 kasus transmisi lokal ya pada hari ini, sehingga yang kemarin 46 itu adalah semua pelaku perjalanan luar negeri, dan hari ini ada 1 tambahan kasus yang merupakan transmisi lokal. Nah, kalau kita lihat memang dari 47 kasus konfirmasi ini 3 itu yang awalnya ini tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri ya. Yang 2 itu adalah tenaga kebersihan dan tenaga kesehatan di Wisma Atlet, tapi memiliki riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri, sehingga memang mereka mendapatkan penularan dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara yang 1 hari ini adalah kemungkinan besar adalah transmisi lokal, karena yang bersangkutan juga tidak memiliki perjalanan riwayat ke luar negeri, dan sampai saat ini kita dari hasil penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan terhadap yang bersangkutan dikatakan tidak memiliki kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri di dalam 14 hari terakhir. Saya pastikan kembali ke Bu Nadia, 1 pasien transmisi lokal yang baru dilaporkan Kementerian Kesehatan ini yang baru saja, bukan baru saja, yang sudah dijemput oleh petugas di salah satu apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, betul sekali. Jadi yang bersangkutan ini terdeteksi pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan kembali ke Medan ya. Pada saat pemeriksaan rapid antigen didapatkan hasil yang positif, lalu diteruskan dengan pemeriksaan PCR yang kemudian juga positif. Nah, besok harinya dilakukan pemeriksaan SGTF dan hasilnya positif, dan kemudian dirujuk ke laboratorium GSI untuk dilakukan genome sequencing. Dan kemarin kita dapatkan hasilnya itu positif Omikron. Kak, si pasien transmisi lokal ini kan tinggal bersama istrinya, Bu Nadia. Istrinya ini masih dalam pengawasan tim medis atau sudah diketahui hasil pemeriksaannya? Ya, pada waktu awal, pada saat yang bersangkutan akan kembali ke Medan, sebenarnya melakukan pemeriksaan bersamaan ya dengan istrinya, dan pada waktu itu hasil rapid antigen istrinya juga negatif, dan tapi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR, itu juga hasilnya negatif. Nah, saat ini sang istri tidak kita evakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, tetapi tetap masih berada di apartemen karena negatif ya hasil pemeriksaan PCR-nya, tapi karena dia termasuk kontak erat, maka dia harus melakukan karantina selama 5 hari. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan ulang PCR di hari kelima untuk memastikan bahwa dia betul-betul negatif. Bu Nadia, pasien transmisi lokal ini tinggal di salah satu apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu dia diketahui pernah ke kawasan SCBD. Apakah lokasi-lokasi ini nantinya akan dilakukan micro lockdown sama seperti kasus di Wisma Atlet? Untuk penentuan micro lockdown ini belum kita putuskan ya, artinya nanti kita bersama Dinas Kesehatan DKI dan pemerintah DKI dalam hal ini ya, untuk menentukan tindakan seperti apa. Tapi yang pasti bahwa
yang satu lantai itu pasti akan dilakukan kontak tracing dan testing ya, dan juga nanti kita sedang melakukan wawancara bahwa aktivitas dari yang bersangkutan ini berada kemana saja selama di apartemen ya. Nanti kita akan lihat berapa kasus yang positif dan mungkin dari hasil kasus yang positif ini baru kita bisa menentukan apakah kita perlu melakukan micro lockdown atau tidak. Begitu juga sekitar apartemen yang kita lakukan kontak tracing selain kafe di mana yang bersangkutan berkunjung, serta yang bersangkutan juga melakukan beberapa kegiatan lainnya yang sedang kita lakukan wawancara mendalam untuk kemudian kita bisa lakukan kontak tracing orang-orang yang pernah berkontak dengan yang bersangkutan. Termasuk keluarga pasien karena diketahui mereka sedang bolak-balik antara Medan dan Jakarta, begitu Bu Nadia? Kalau keluarga pasien sebenarnya pada saat yang bersangkutan datang ke Jakarta tanggal 6 Desember kan sebenarnya sudah pemeriksaan antigennya itu negatif ya. Tapi artinya kita tetap tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber penularannya. Sebenarnya rata-rata masa inkubasi dari COVID-19 itu kan 14 hari, tapi ada juga yang bisa lebih dari 14 hari. Nah, kalau melihat jarak waktunya, kemungkinan besar memang penularan itu terjadi di Jakarta. Tetapi ini masih harus kita konfirmasi lagi dengan kontak tracing dan testing yang kita lakukan. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Update Corona. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore.